Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebagai fokus kerumunan, setiap gerakan Chu Feng itu ditangkap oleh mata mereka. Saat Chu Feng terhuyung di jalur petir, disiksa oleh cambuk petir, orang-orang tidak ada yang tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Tiba-tiba saja suara kilat yang mengamuk itu tidak lagi terdengar, dan cambuk petir yang menyerang tubuh Chu Feng berulang kali juga berhenti. Pada saat yang sama, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Chu Feng benar-benar menghilang ke udara. Dia tidak jatuh ke dalam jurang maut, namun dia tidak lagi berada di jalur kilat, dan tidak kembali ke lorong yang panjang juga. Sama seperti itu, dia menghilang ke udara yang tipis tanpa meninggalkan jejak. Melihat ini dengan mata kepala sendiri, kerumunan itu terkejut. Setelah beberapa saat, Chu Haoyan dan Chu Huanyu saling memandang. Dan secara bersamaan, mereka berkata, "Mungkinkah Chu Feng telah memasuki altar Bloodline yang sebenarnya?" Seru keduanya. Itu hanyalah dugaan mereka saja. Namun, tebakan mereka memanglah benar. Memang benar, Chu Feng telah memasuki altar Bloodline. Selain itu, Bloodline altar agak berbeda dari yang dia bayangkan. Pada saat itu, dia berdiri di atas lempengan batu bundar. Lempengan batu itu sangat kuno, namun juga sangat indah. Simbol dan rune beredar melalui lempengan batu, dan lempengan batu itu bahkan mengeluarkan secercah cahaya samar. Dari pandangan sekilas orang bisa tahu, bahwa lempengan batu itu bukanlah benda biasa, namun itu adalah sesuatu yang sakral. Selain itu, lempengan batu itu sangat kecil dan hanya bisa menampung Chu Feng. Selanjutnya, lempengan batu itu mengambang di udara. Saat Chu Feng melihat sekeliling, dia tidak melihat gunung, dataran, ataupun sungai. Bahkan dia tidak bisa melihat bumi ataupun langit. Terlepas dari kecemerlangan seperti kunang-kunang yang memenuhi sekelilingnya, itu hanya ada kegelapan yang tak ada habisnya. Chu Feng sebenarnya berada di antara bintang-bintang. Melihat ke bawah, Chu Feng menemukan bahwa di bawah lempengan batu itu juga ada kegelapan yang tak berujung, dan bintang-bintang yang bersinar. Chu Feng tidak ada dalam kekosongan. Namun sebaliknya, dia berada di langit berbintang yang tak terbatas. Mengaum. Tiba-tiba saja suara keras terdengar dari atas. Itu adalah auman yang sangat keras. Setelah raungan itu terdengar, lempengan batu tempat Chu Feng berdiri mulai bergetar hebat. Getaran dari lempengan batu itu menyebabkan Chu Feng goyah, dan bahkan ia hampir jatuh. Jika Chu Feng jatuh dari lempengan batu itu, siapa yang tahu konsekuensi apa yang akan dia derita? Alasan untuk itu adalah, karena dia sepertinya tidak dapat terbang di tempat itu. Dia baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Sebelum dia bisa takut dengan apa yang baru saja terjadi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Alasan untuk itu adalah, karena cahaya yang menyilaukan dipancarkan dari atasnya. Itu menyerupai keturunan matahari yang cerah. Pada saat yang sama ketika cahaya muncul, Chu Feng merasakan aura yang sangat perkasa dan merusak. Begitu Chu Feng melihat ke atas, ekspresinya berubah sangat besar, dan bahkan agak berlebihan. Petir telah berkumpul di kekosongan, dan membentuk monster raksasa yang turun dari langit dengan kekuatan yang mampu menutupi langit. Itu adalah binatang petir yang sangat besar. Tidak hanya itu, binatang petir memiliki tampilan yang sangat mengesankan yang muncul seperti raja di antara binatang buas, tetapi juga memancarkan aura yang sangat perkasa yang membuatnya tampak tidak dapat diganggu-gugat seperti dewa. Seolah-olah binatang petir besar itu adalah penguasa dunia, dan hanya satu-satunya raja. Pada saat itu, detak jantung Chu Feng mulai meningkat. Dia yang tenang sepanjang waktu mulai panik. Di depan keberadaan seperti binatang petir yang sangat besar itu, Chu Feng hanya bisa merasakan satu hal. Yaitu merasa kecil. Ketidakberdayaan yang dia rasakan, itu seperti daun yang dihadapkan dengan gelombang besar. Chu Feng tidak mampu melawan, dan hanya bisa membiarkan dirinya mengikuti arus, atau mungkin dihancurkan sepenuhnya. Mengaum. Raungan lain segera terdengar, dan kali ini meledak dari sebelah kiri. Mengarahkan pandangannya ke samping, Chu Feng menemukan bahwa binatang petir besar lainnya telah muncul di sebelah kirinya, dan juga berlari kencang ke arahnya. Kekuatan dari binatang petir besar itu sebenarnya setara dengan yang ada di atas kepalanya.
Setelah itu, raungan yang menusuk telinga mulai terdengar dari segala arah. Sebanyak 9 binatang petir besar muncul dari udara yang tipis. Setelah 9 binatang petir besar muncul, wilayah itu tidak lagi ditutupi oleh kegelapan, namun sebaliknya diterangi oleh 9 cahaya warna yang berbeda. 9 warna terpantul satu sama lain, itu ketika mereka membasahi lingkungan mereka dalam cahaya warna-warni. 9 binatang petir besar tumbuh lebih dekat, dan lebih dekat lagi ke arah Chu Feng. Namun demikian, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyakitinya. Setelah mereka mendekatinya, mereka malah mulai berputar di sekelilingnya. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa 9 binatang petir dalam dantiannya dan di kedalaman jiwanya, itu sedang mengalami perubahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa 9 binatang petir besar di dalam tubuhnya tidak lagi pasif. Namun sebaliknya, seperti 9 binatang petir besar yang mengelilinginya, dan mereka berputar di sekitar sesuatu. Mungkinkah 9 binatang petir besar yang mengelilingiku sekarang ini, mereka adalah kekuatan garis keturunanku di dalam tubuhku? Pikir Chu Feng. Setelah memiliki pemikiran ini, Chu Feng segera merasakan kekuatan garis keturunannya di dalam tubuhnya, dan perubahan ke 9 binatang petir besar yang mengelilinginya. Setelah membandingkan mereka, ia menemukan bahwa mereka sebenarnya benar-benar identik. Setelah serangkaian perbandingan, Chu Feng menjadi yakin bahwa tebakannya memang benar. 9 binatang petir besar dan destruktif yang mengelilinginya, itu sebenarnya adalah kekuatan garis keturunannya. Pada saat itu, kekuatan luar biasa dari 9 binatang petir besar itu telah sepenuhnya terungkap di depan Chu Feng. Kekuatan mereka begitu kuat, sehingga seolah-olah tidak ada yang lebih kuat dari mereka di seluruh dunia. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Bloodline surgawiku? Dikatakan bahwa tubuh ilahi memiliki kekuatan yang tak terduga, dan itu tergantung pada bakat si pengguna, sehingga berapa banyak kekuatan tubuh ilahi yang bisa dilepaskannya. Tampaknya Heavenly Bloodline juga sama, ucap Chu Feng. Kebahagiaan menutupi wajah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena bukan hanya kekuatan garis keturunannya yang benar-benar terungkap di hadapannya, tetapi juga koneksi di dalamnya. 9 binatang petir besar benar-benar berisi pemahaman bela diri. Jika Chu Feng berusaha memahaminya dengan baik, ia pasti akan mendapatkan pencerahan. Pemahaman bela diri yang terkandung dalam binatang petir itu sangat kuat. Jika Chu Feng bisa memahaminya, dia pasti bisa membuat terobosan berturut-turut dalam kultivasinya. Bahkan mencapai puncak martial immortal tidak akan mustahil baginya. Namun demikian, Chu Feng tidak segera berusaha untuk mencoba mendapatkan pemahaman bela diri. Alasan untuk itu adalah, karena dia samar-samar dapat merasakan suatu keajaiban, dan dia merasakan sesuatu yang bahkan lebih tak terukur. Itu adalah metode untuk mengendalikan 9 binatang buas yang sangat besar. Jika Chu Feng bisa memahami metode untuk mengontrol 9 binatang petir besar itu, ia bisa mendapatkan kontrol atas kekuatan sebenarnya dari 9 binatang petir besar tersebut. Selain itu, dia juga dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari Bloodline surgawinya. Namun mencoba untuk mendapatkan pemahaman tentang metode untuk mengendalikan 9 binatang buas besar ini, itu adalah sesuatu yang jauh lebih sulit daripada mendapatkan pemahaman bela diri. Dengan bakat Chu Feng, dia pasti bisa menuai panen yang berlimpah jika dia berusaha untuk mendapatkan pemahaman bela diri. Namun jika dia mencoba untuk memahami metode untuk mengendalikan 9 binatang petir besar, bahkan jika dia ingin berhasil, dia hanya akan mendapatkan sedikit pemahaman, dan tidak sepenuhnya mengendalikan 9 binatang petir besar. Dan jika dia gagal, dia akan pergi ke sana dengan sia-sia. Saat membuat pilihan di antara keduanya, memilih pemahaman bela diri secara alami akan jauh lebih baik. Namun kepala klan Chu Heavenly Clan telah mengingatkannya bahwa, jika dia dapat memahami kekuatan garis keturunannya, dia pasti harus memilih untuk melakukan itu. Memang benar, memahami kekuatan garis keturunan seseorang adalah kesempatan yang sangat langka. Bahkan mungkin itu satu-satunya kesempatan yang akan didapatnya. Di masa depan, dia mungkin tidak bisa menghadapi kesempatan seperti itu lagi. Namun memilih untuk memahami kekuatan garis keturunannya, itu pasti akan menjadi taruhan. Jika dia memenangkan pertaruhan, maka akan ada keuntungan. Jika dia kalah, maka dia harus kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu, keputusan yang keras antara memilih pemahaman bela diri yang berada dalam genggamannya,
atau kekuatan garis keturunan yang kuat yang mungkin belum tentu diperolehnya telah diletakkan di hadapannya. Kakek dan ayah pasti memilih kekuatan garis keturunan. Karena kakek dan ayah mampu melakukannya, bagaimana mungkin aku tidak? Sudah diputuskan, bahkan jika memahami kekuatanmu mungkin lebih sulit daripada meningkatkan langit, maka aku, Chu Feng, masih akan berusaha melakukannya hari ini, ucap Chu Feng. Chu Feng menyapu matanya ke 9 binatang buas besar yang mengelilinginya, dan mengungkapkan senyum samar di wajahnya. Lalu Chu Feng duduk bersila dan menutup matanya, itu karena Chu Feng telah membuat keputusan. Dia telah meninggalkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, dan memutuskan untuk mencoba mendapatkan kendali atas kekuatan 9 binatang petir yang sangat besar, yang merupakan kekuatan sebenarnya dari bloodline surgawinya. Adapun seberapa besar kekuatan mereka yang bisa dia pahami, itu tidak akan menjadi keberuntungan atau kehendak langit. Namun sebaliknya, itu semua akan tergantung pada Chu Feng sendiri. Waktu sudah berlalu 22 jam sejak Chu Feng membuka altar bloodline. Terlepas dari Chu Feng, semua generasi muda Chu Heavenly Clan telah keluar dari bloodline altar. Kecuali jika mereka pergi ke kedalaman altar bloodline, maka mereka tidak akan bisa tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Adapun berapa lama mereka bisa terus tinggal di dalam bloodline altar, itu sebenarnya terkait dengan bakat mereka masing-masing. Mereka yang memiliki bakat lemah, mungkin secara paksa dikeluarkan oleh bloodline altar hanya dalam waktu 2 jam. Bahkan individu paling berbakat di antara mereka seperti Chu Haoyan dan Chu Huanyu, keduanya secara paksa dikeluarkan oleh bloodline altar setelah 10 jam berlalu. Selain itu, bahkan orang-orang yang bisa memasuki kedalaman altar bloodline seperti Chu Feng masih akan berada di bawah batasan waktu. Adapun batasan itu 24 jam. Setelah 24 jam berlalu, Chu Feng juga akan secara paksa dipindahkan dan dikirim oleh bloodline altar. Setelah beberapa waktu berlalu, Chu Feng sudah berada di bloodline altar selama 12 jam. Pada saat itu, semua orang menunggu waktunya habis. Setelah Chu Feng keluar dari bloodline altar, dan bloodline altar ditutup, 8 formasi kultivasi bloodline juga akan berakhir. Tentu saja dengan bakat Chu Feng, semua orang merasa bahwa dia pasti akan dapat mengaktifkan formasi kultivasi garis darah. Satu-satunya hal yang mereka tidak bisa yakini adalah, berapa banyak formasi kultivasi garis darah yang Chu Feng bisa aktifkan. Jumlah formasi kultivasi garis darah yang akhirnya diaktifkan oleh Chu Feng, itu akan menunjukkan seberapa kuat bakatnya. Brother Iblis Naga Putih, sangat jarang aku melihatmu segugup ini. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, aku bisa berpura-pura bahwa kamu tidak pernah mengatakan apa-apa. Saintly Stellar Monk memandang ke arah White Dragon Demon Daoist dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dan berbicara dengan nada yang sedikit mengejek. White Dragon Demon Daoist melengkungkan bibirnya dan menjawab, takut, aku Iblis Naga Putih tidak tahu kata takut. Brother Saintly Stellar, perhatikan baik-baik. Kocokan ekor kuda ini ada di tangan aku. Selama Chu Feng mampu mengaktifkan 4 formasi kultivasi garis darah, kocokan ekor kuda milikku ini akan menjadi milikmu, kata Iblis Naga Putih. Baiklah, itu janjimu kalau begitu, kata Saintly Stellar Monk sambil tersenyum. Tiba-tiba saja seseorang menunjuk ke pintu keluar bloodline altar dan berteriak. Cepat lihat, itu Chu Feng. Teriak seseorang. Pada saat itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah serius. Bahkan Saintly Stellar Monk dan White Dragon Demon Daoist tidak terkecuali. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng berjalan keluar dari bloodline altar. Setelah dia berjalan keluar dari altar bloodline, pintu masuk ke altar bloodline ditutup dengan sendirinya. Setelah itu, petir bergelombang yang telah menutupi bloodline altar juga mulai menghilang. Meskipun petir yang mengelilingi bloodline altar tidak sepenuhnya hilang, tapi itu tumbuh jauh lebih redup daripada sebelumnya. Pada saat itu, banyak orang yang hadir menahan napas. Bahkan perasaan gugup hadir di udara sekitarnya. Mereka semua tahu, bahwa waktu yang paling penting pun telah tiba. Karena Chu Feng telah berjalan keluar dari altar bloodline, maka altar bloodline telah sepenuhnya ditutup. Selanjutnya, akan tiba saatnya untuk mengaktifkan formasi kultivasi garis darah. Tepatnya berapa banyak formasi kultivasi garis keturunan yang akan diaktifkan oleh Chu Feng, putra dari Chu Xuanyuan. Bakat macam apa yang dia miliki? Ucap semua kerumunan yang menunggu dengan harapan. Bukan hanya kerumunan yang menantikannya, bahkan Chu Feng sendiri juga menantikannya.
Setelah Chu Feng keluar dari Bloodline Altar, ia segera melonjak ke langit. Dia ingin menyaksikan segala sesuatu yang akan terjadi dari dekat. Waktu berlalu secara bertahap. Meskipun petir yang menutupi Bloodline Altar tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak ada respon dari 8 formasi kultivasi garis darah sama sekali. Pada awalnya, kerumunan berpikir bahwa beberapa waktu diperlukan untuk 8 formasi kultivasi garis darah untuk meresponnya. Namun kerumunan orang menunggu dengan cemas. Bahkan selanjutnya, masih belum ada jejak respon dari 8 formasi kultivasi garis darah. Saudara Chu, coba jelaskan, berapa lama yang dibutuhkan untuk formasi kultivasi garis darah untuk diaktifkan? Karena tidak sabar, White Dragon Demon Daoist berbalik untuk bertanya kepala klan-klan surgawi Chu. Di masa lalu, setelah orang yang membuka altar garis darah berjalan keluar, formasi kultivasi garis darah yang diaktifkan akan merespons dengan segera, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Lalu mengenai situasi saat ini, tanya White Dragon Demon Daoist. Apa yang terjadi dengan Chu Feng? Itu berbeda dari masa lalu, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Berbeda, Saudara Chu, kamu tidak perlu menghibur Chu Feng itu. Dia telah kembali dengan tangan kosong, dan bahkan tidak dapat mengaktifkan satu formasi kultivasi garis darah pun. White Dragon Demon Daoist tertawa terbahak-bahak dan keras. Apa? Chu Feng bahkan tidak dapat mengaktifkan satu formasi kultivasi garis darah pun, seru kerumunan. Mendengar kata-kata White Dragon Demon Daoist, kerumunan yang sebelumnya tenang segera menjadi berisik. Semua orang mulai membahas masalah ini dengan bersemangat. Mungkinkah Chu Feng benar-benar gagal, bahkan mengaktifkan satu formasi kultivasi garis darah pun? Tapi sepertinya, bukan itu masalahnya. Belum lagi ayah dan kakek Chu Feng, bahkan Chu Xuanzengfa telah berhasil mengaktifkan satu formasi kultivasi garis darah di masa mudanya. Mungkinkah bakat Chu Feng lebih rendah daripada Chu Xuanzengfa? Keturunan dua jenius yang luar biasa, ahli terkuat di antara generasi muda saat ini, apakah ini tidak kompeten? Apakah perbedaan antara generasi ini dan generasi sebelumnya begitu besar? Tapi kan, Chu Feng adalah seseorang yang telah berhasil naik ke tingkat tertinggi dari langkah petir surgawi. Brother Sainli Stellar, tampaknya kamu tidak akan bisa mendapatkan ekor kudaku ini. Namun kamu tidak harus menyalahkan aku untuk itu. Ini benar-benar putra Chu Xuan Yuan yang telah gagal memenuhi harapan kamu. Hahaha. Membosankan, membosankan. Saudaraku Chu, aku akan pergi dulu. White Dragon Demon Daoist mulai berjalan menuju pintu keluar dari area terbatas, itu sambil terus menertawakan kemalangan Chu Feng. Saudara Chu, aku juga akan pergi. Sainli Stellar Monk menggenggam tinjunya di kepala klan Chu Heavenly Clan. Kemudian dia berbalik, dan mulai pergi juga. Meskipun Sainli Stellar Monk tidak memiliki keluhan mengenai karakter Chu Feng dan sangat memikirkannya, tapi Sainli Stellar Monk yang terkenal merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar ucapan cemoohan White Dragon Demon Daoist. Karena kedua Sainli Stellar Monk dan White Dragon Demon Daoist adalah tamu terhormat, kepala klan Chu Heavenly Clan dan Chu Hanpeng segera berangkat untuk secara pribadi mengantar mereka pergi. Setelah dua karakter besar itu pergi, kepala klan Chu Heavenly Clan dan Chu Hanpeng juga pergi. Meskipun kerumunan masih bersemangat membahas masalah ini, tapi mereka juga menatap altar Bloodline sepanjang waktu, dan mereka berharap keajaiban terjadi. Namun setelah beberapa waktu berlalu, itu masih belum ada respon dari Bloodline Altar. Pada saat itu, Chu Heavenly Clansman meledak dengan penuh kegemparan. Seperti kata pepatah, semakin besar harapan, maka semakin besar kekecewaan. Ini terutama bagi orang-orang yang berencana memasuki formasi kultivasi garis darah untuk menjalani pelatihan tertutup. Pada saat itu, mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua merasa tidak nyaman. Perlahan-lahan, kata-kata tidak menyenangkan mulai terdengar dari kerumunan. Kalian semua tenanglah. Tiba-tiba saja teriakan marah terdengar, dan itu adalah Chu Xuanzengfa. Begitu Chu Xuanzengfa berbicara, kerumunan yang meledak dalam keributan sebelumnya segera tenang. Chu Feng, apa yang terjadi? Mungkinkah kamu tidak memasuki kedalaman altar Bloodline? Chu Haoyan dan Chu Huanyu tiba di samping Chu Feng, dan kemudian menanyainya dengan keprihatinan yang mendalam. Aku memasukinya, jawab Chu Feng. Mendengar jawaban itu, Chu Huanyu dan Chu Haoyan tidak tahu bagaimana merespons. Chu Feng, apakah kamu memutuskan untuk memahami kekuatan garis keturunanmu, dan melepaskan pemahaman bela diri?
Suara lain terdengar dari belakang Chu Haoyan dan Chu Huanyu, dan itu adalah Chu Xuan Zengfa. Senior, aku memang memilih untuk memahami kekuatan garis keturunanku, jawab Chu Feng jujur. Anak bodoh, kamu hanya bisa memasuki Bloodline Altar sekali seumur hidupmu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengambil risiko seperti itu? Ucap Xuan Zengfa. Chu Xuan Zengfa merasa sangat putus asa setelah mendengar jawaban Chu Feng. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan pada Chu Feng. Lord Fish Hall Master, apa yang kamu maksud dengan kekuatan garis keturunan dan pemahaman bela diri? Tanya Chu Huanyu yang ingin tahu. Saat memasuki Bloodline Altar, mereka yang memiliki bakat lemah hanya bisa memilih untuk mendapatkan pencerahan pemahaman bela diri. Adapun mereka yang memiliki bakat kuat, mereka akan dapat memahami kekuatan garis keturunan mereka di atas itu. Pemahaman bela diri dalam altar Bloodline itu sangatlah kuat. Jika seseorang ingin mendapatkan pemahaman darinya, kultivasi seseorang pasti akan maju dengan cepat. Dengan bakat Chu Feng, dia pasti bisa mendapatkannya jika dia memilih pemahaman bela diri. Adapun kekuatan garis keturunan, meskipun memahaminya akan meningkatkan kontrol seseorang atas garis keturunan seseorang, tapi itu sangat sulit untuk dipahami, jelas Chu Xuan Zengfa. Oh, jadi begitu. Pada saat itu, Chu Huanyu, Chu Haoyan dan semua orang yang hadir, mereka semua datang untuk memahami mengapa Chu Feng gagal bahkan mengaktifkan satu formasi kultivasi garis darah. Ternyata itu bukan karena bakatnya tidak memadai. Tapi sebaliknya, itu karena dia telah membuat pilihan yang salah. Sebenarnya Chu Xuan Zengfa telah memutuskan untuk menjelaskan masalah ini secara terbuka, sehingga Chu Feng bisa keluar dari situasi ini. Dia ingin membiarkan semua orang tahu, bahwa bukan karena bakat Chu Feng tidak cukup. Namun sebaliknya, itu karena dia telah membuat keputusan yang salah. Meskipun membuat pilihan yang salah adalah kesalahan Chu Feng sendiri, tapi itu lebih baik daripada memiliki kerumunan yang curiga bahwa bakat Chu Feng tidak cukup. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.